Setelah puluhan tahun hidup dengan keyakinan tak akan ada perang besar yang kembali pecah, Eropa kini terguncang. Para pejabat keamanan dan militer Eropa secara terbuka dan rutin telah memperingatkan publik akan kemungkinan perang melawan Rusia. Hal tersebut menjadi sesuatu pergeseran yang nyaris tak terbayangkan bagi benua Eropa. Pesan demi pesan akan kemungkinan konflik pun kian menguat selama beberapa bulan terakhir. Lalu, apa yang telah terjadi dan mengapa Rusia menjadi pusat kekhawatiran Eropa? Simak selengkapnya dalam video berikut. Para pejabat keamanan Eropa secara rutin menyiarkan pesan yang hampir tak terbayangkan untuk bersiap konflik dengan Rusia. Melansir The Wall Street Journal, setiap minggu pemerintah, militer atau kepala keamanan Eropa terus menyampaikan pidato suram akan potensi perang dengan Moskwa. Hal ini menjadi perubahan psikologis yang mendalam bagi benua Eropa yang dibangun atas gagasan harmoni pasca Perang Dunia. Sejumlah pemimpin Eropa pun menyampaikan retorika keras atas hal ini. Kanselir Jerman Friedrich Merz turut membandingkan strategi Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina dengan strategi Hitler pada 1938. Hitler saat itu berupaya merebut wilayah Sudetenland yang berbahasa Jerman di Cekoslowakia sebelum terus maju menaklukkan sebagian besar benua Eropa. Menurut Merz, jika Ukraina jatuh, Rusia tidak akan berhenti dan terus memperluas kekuasaan mereka seperti Hitler. Di lain sisi, menurut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan, konflik sudah di depan pintu mereka. Rutte menegaskan, semua pihak harus siap menghadapi skala perang yang dulu dialami kakek nenek buyut mereka. Menurut Rutte, Moskwa bisa siap menggunakan kekuatan militer terhadap NATO dalam waktu 5 tahun. Para politisi di seluruh kawasan memperingatkan, menanamkan kembali pola pikir militeristik ke dalam masyarakat terkait hal ini menjadi sebuah tantangan. Sebuah jejak pendapat Gallup tahun lalu menemukan hanya sepertiga warga Eropa yang bersedia berperang untuk membela negara mereka. Laksamana Purnawirawan Belanda Rob Bauer mengatakan, jika Eropa ingin menjaga perdamaian, Eropa harus bersiap untuk perang guna mencegah Putin. Rasa urgensi yang dialami Eropa kian meningkat seiring dengan upaya pemerintahan Trump untuk menengahi pengakhiran perang di Ukraina. Kekhawatiran muncul apabila Ukraina akan didorong oleh Trump untuk menerima kesepakatan damai yang timpang dan membuat Putin semakin berani. Sementara Ukraina akan rentan terhadap serangan Rusia di masa depan. Pendekatan pemerintahan Trump juga memicu kekhawatiran pemerintahan Trump tidak akan membantu Eropa jika serangan benar-benar terjadi. Pasalnya, pemerintah Washington saat ini berupaya menghentikan penyebaran perang di Eropa dan membangun kembali stabilitas strategis dengan Rusia. Bagi Eropa, yang paling penting bagi mereka adalah gencatan senjata akan membebaskan sumber daya militer Rusia guna fokus pada Eropa yang berpotensi membuka jalan bagi serangan di masa depan. Masih dari sumber yang sama, ada sejumlah penilaian ancaman dari intelijen Inggris. Kepala MI6 Blaise Metroweli memperingatkan, Rusia akan terus mencoba untuk menggoyahkan stabilitas Eropa sampai Putin dipaksa mengubah perhitungannya. Kepala Angkatan Bersenjata Inggris Richard Crichton mengatakan, situasi kini lebih berbahaya daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Menurut Richard, masyarakat Inggris harus bersiap dan lebih banyak keluarga akan mengetahui arti pengorbanan bagi bangsanya. Para kepala keamanan Eropa mengatakan Moskwa telah memulai serangan terselubung di zona abu-abu terhadap Eropa untuk mencoba merusak perekonomiannya dan menabur kebingungan. Moskwa pun dicurigai berada di balik serangkaian sabotase terhadap infrastruktur penting dan fasilitas militer Eropa, serangan cyber terhadap bisnis, serta serangan pembakaran terhadap gudang dan pusat perbelanjaan. Selain itu, drone Rusia juga telah mengganggu wilayah udara Polandia dan jet tempur melintas di atas Estonia. Kremlin sendiri membantah keterlibatan mereka dalam aksi sabotase atau penyusupan pesawat tak berawak di Eropa. Putin bulan lalu mengatakan
bahwa anggapan Rusia akan menyerang negara lain adalah sebuah kebohongan. Berkaca dari apa yang terjadi, pemerintah Eropa mengambil langkah untuk bersiap. Prancis menyatakan akan memberlakukan kembali wajib militer sukarela, menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Jerman, Belgia, dan Belanda. Lalu Jerman secara aktif melakukan simulasi perang tentang bagaimana mereka akan mengirim pasukan ke garis depan. Inggris juga mengurangi pelatihan militer di luar Eropa untuk fokus pada Rusia. Eropa tengah memasuki fase perubahan strategis dan psikologis terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Kini ancaman Rusia tidak lagi dipandang sebagai skenario ekstrim, melainkan kemungkinan nyata baik melalui perang terbuka maupun serangan hibrida di zona abu-abu. Selain itu, ketidakpastian Amerika Serikat, peningkatan kapasitas militer Rusia, dan pengalaman perang di Ukraina mendorong Eropa beralih dari proyek perdamaian menuju proyek pertahanan diri. Tantangan terbesarnya bukan hanya soal senjata dan anggaran, melainkan bagaimana meyakinkan masyarakat Eropa bahwa era perdamaian panjang yang mereka nikmati mungkin telah berakhir. Simak terus update perang Rusia versus Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.